Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tempe. Banyak sekali yang meragukan manfaat dari tempe. Padahal tempe itu adalah makanan asli Indonesia yang terbukti membuat nenek-nenek kita itu kuat-kuat. Apa itu tempe? Tempe adalah produk kedelai fermentasi yang berasal dari Indonesia. Singkatnya, kedelai akan direbus terlebih dahulu, lalu diberikan jamur jenis Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae yang dibiarkan berfermentasi selama 24 hingga 36 jam dalam suhu 30 derajat Celcius. Nah, proses fermentasi pada tempe inilah yang meningkatkan manfaat kesehatan dari kacang kedelai lebih besar bahkan daripada tahu. Nah, apa saja manfaat tempe? Yang pertama, kandungan jamur Rhizopus pada tempe dalam proses fermentasinya. Itu menghasilkan prebiotik dan probiotik alami yang bermanfaat bagi bakteri baik di usus seperti Lactobacillus aureus dan Bifidobacterium. Nah, bakteri baik ini sangat diperlukan untuk kesehatan saluran pencernaan kita. Tapi tidak hanya itu, pada bayi usia 6-24 bulan di Indonesia, pemberian makanan formula yang mengandung tempe itu terbukti dapat menurunkan durasi diare dan memperbaiki status nutrisi pada berat badan bayi. Tempe ini juga dapat membantu mengurangi gejala diare mencret-mencret. Kehilangan nutrisi pada orang dewasa juga karena efek probiotik dan prebiotik alami yang memberikan banyak bakteri baik pada saluran pencernaan kita untuk melawan bakteri penyebab diare. Yang kedua, tempe mengandung tinggi folat dan vitamin B12 yang bermanfaat sekali untuk meningkatkan kesehatan otak kita. Pemberian tempe menunjukkan peningkatan tes kognitif pada orang tua serta peningkatan memori pada orang usia muda. Untuk meningkatkan fungsi otak ini tidak hanya berlaku pada tempe. Mengonsumsi tahu secara teratur ternyata juga punya manfaat positif untuk meningkatkan fungsi kognitif pada otak. Nah, makanya tidak heran orang tua di kampung kita sering makan tempe dan tahu. Itu ingatannya masih lebih jelas dan sehat daripada kita yang apa-apa masih tergantung pakai smartphone. Selanjutnya, menurunkan kolesterol. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah jadi kaku, menyempit, dan meningkatkan resiko gangguan jantung, bahkan sampai stroke. Sebuah tinjauan yang diterbitkan pada American Journal of Clinical Nutrition mengevaluasi 11 penelitian, di mana menemukan bahwa isoflavin kedelai dan niacin yang ditemukan pada tempe itu terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total LDL dan trigliserida lebih baik pada seseorang yang rajin mengonsumsi tempe. Bahkan, niacin ini tidak hanya menurunkan kadar kolesterol,
juga membantu membersihkan plak-plak lemak pada pembuluh darah di arteri kita. Ini sangat bermanfaat untuk orang-orang yang punya masalah pada penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Selanjutnya, anemia. Tempe ini mengandung tinggi zat besi yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Pemberian tempe dikombinasikan dengan suplemen zat besi pada ibu hamil sebanyak 100 gram per hari. Terbukti dapat meningkatkan jumlah hemoglobin pada darah lebih baik daripada ibu hamil yang hanya mengonsumsi suplemen zat besi saja. Selain itu, pemberian tempe pada anak malnutrisi atau gizi buruk yang mengandung 13,6 gram tempe per hari selama 14 hari. Itu terbukti dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan zat besi yang sama dengan pemberian suplemen F100. Di mana suplemen F100 ini adalah susu standar WHO dalam menangani anak bergizi buruk. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan tulang. Wah, tempe mengandung 80 hingga 90 mg kalsium, di mana kalsium ini bersama dengan nutrisi penting lainnya, seperti vitamin K dan vitamin D, itu perlu untuk menjaga kepadatan mineral tulang, gigi, rambut, dan kuku. Oke, pada wanita usia 45-50 tahun postmenopause, pemberian tempe 200 hingga 300 gram per hari dapat membuat wanita lebih mudah menyerap kalsium daripada susu sapi yang mengandung jumlah kalsium yang sama. Mungkin ini penyebabnya nenek-nenek di desa walaupun sudah tua tapi masih kuat mencangkul sawah. Padahal tidak pernah mereka minum susu penguat tulang. Nah, mungkin karena efek dari tempe yang membuat tulang-tulang nenek-nenek itu tetap kuat dan sehat. Selanjutnya, pengganti daging yang lebih sehat. Nah, jika dibandingkan dengan daging sapi dan tempe, punya nutrisi yang lebih tinggi dalam hal energi, protein, dan kalsiumnya. Dengan jumlah lemak, kolesterol, dan natrium yang lebih rendah daripada daging sapi. Tidak hanya kaya akan nutrisi, di luar negeri itu menggunakan tempe sebagai pengganti daging burger dengan opsi yang lebih sehat. Kenapa? Karena saat dipanggang, tempe itu lebih rendah mengeluarkan bahan karsinogenik, yaitu hanya 0,11 nanogram dibandingkan dengan 3 nanogram pada daging bakon. Sehingga makan burger tempe itu lebih sehat 350 kali lipat mencegah kanker daripada daging burger dari bacon. Lalu, bagaimana cara makan tempe yang sehat? Jadi, untuk mendapatkan manfaat optimal dan prebiotik dan probiotik tempe, terutama untuk kesehatan saluran pencernaan, maka paling bagus makan tempe segar. Dengan catatan, proses pembuatannya benar-benar dengan kebersihan yang terjaga. Paling bagus tempe yang sudah dipasteurisasi atau disterilkan dengan suhu tinggi untuk menjaga protein tempe agar tidak rusak. Setelah matang, tempe aman dikonsumsi 24-48 jam karena tempe sudah direbus terlebih dahulu. Jadi, warna tempenya masih putih. Namun, kalau
kalian tidak terbiasa makan tempe segar, itu biasanya membuat mulas dan diare. Oke, jadi sebaiknya tempe itu harus dipasteurisasi terlebih dahulu. Jika ingin memakan mentah-mentah, untuk menghindari terkontaminasi dengan bakteri-bakteri berbahaya. Namun, jika tidak ada, lebih sehat makan tempe rebus, jadi bebas dengan minyak. Dan jika memang ingin makan tempe goreng, sebaiknya dengan minyak-minyak yang lebih sehat. Nah, teman-teman, untuk tempe yang berwarna kehitaman itu sebenarnya juga aman di kita konsumsi, bukan tanda tempe yang beracun. Tapi itulah tanda munculnya spora pada jamur Rhizopus, jadi sporanya itu terlalu matang. Tapi kelamaan akan membuat tempe jadi busuk karena terlalu matang. Oke, jadi sebaiknya mengonsumsi tempe saat masih berwarna putih saja. Oke teman-teman, inilah manfaat dan juga bahayanya kalau kita mengonsumsi tempe. Tapi jika kita mengonsumsi dengan wajar, tempe tidak akan menimbulkan bahaya. Namun teman-teman, kita perlu hati-hati ya dengan jenis tempe bongkrek. Karena tempe bongkrek itu adalah tempe yang dibuat dari kacang kedelai dengan ampas kelapa. Dan tempe bongkrek ini dapat menjadi penyebaran Pseudomonas cacovenense yang menghasilkan asam bongkrekik, di mana asam ini dikonsumsi manusia sedikit saja, 1 mg saja, itu dapat mengalami kelemasan, pusing, kulit kuning, bahkan kasus yang paling parah itu syok dan kematian. Jadi teman-teman, sebaiknya itu kita berhati-hatilah jika ingin mengonsumsi tempe bongkrek. Nah, oke teman-teman, inilah sekilas dari penjelasan mengenai manfaat dari tempe. Jika ada kelebihan atau kekurangan, saya minta maaf ya teman-teman. Terima kasih.